Saatnya kita dengarkan kabar IKN hari ini. TPS terpadu dipersiapkan melayani sampah di kawasan inti Ibu Kota Nusantara atau IKN. Itulah tema yang akan kami perbincangkan dalam kabar IKN hari ini. Dan pendengar, kami juga akan berdialog bersama dengan rekan kami dari RRI IKN, Waode Rina, yang sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi Rina, apa kabar? Selamat pagi Rina, apa kabar? Halo, selamat pagi Bang Rudi. Iya. Alhamdulillah kabar sehat Iya. dan semangat selalu di hari Senin ini ya. Oke, gimana IKN di hari Senin ini di sana? Gimana IKN di hari Senin ini di sana? Luar biasa hari ini cuaca pagi ini sedikit mendung gitu ya, tak berarti hujan, dan ada beberapa agenda juga yang dipersiapkan untuk hari ini di seputaran kawasan ini, dan nanti ada kunjungan dari Duta Besar Singapura gitu ya untuk melihat kira-kira investasi apa nih yang bisa dimasukkan ke IKN? Tentu banyak lah ya, karena memang sangat berkembang dengan pesat dan disiapkan sebagai kota dunia, dan tidak siapa yang tidak tertarik untuk dapat menginvestasikan di IKN atau ibu kota kita yang baru ini. Tapi ngomong-ngomong pagi hari ini kita akan membahas tentang TPS terpadu yang dipersiapkan melayani sampah di kawasan. Mungkin Rina di awal bisa menjelaskan sebenarnya apa yang mendasari dibangunnya TPS terpadu di kawasan inti IKN ini. Iya, jadi Rudi sama seperti masyarakat yang lain penasaran begitu ya, ketika ke IKN ini sampah-sampahnya nanti akan dibawa kemana gitu. Nah, kemarin sempat jalan-jalan ke seputar kawasan dan ternyata ada pembangunan ini untuk TPS terpadu 1 ya, yang nanti rencananya kan ada 3 nih, tapi baru 1, itu pun pengerjaannya baru sampai 50% saja nih Rudi. Nah, kemarin kami sudah berbincang bersama dengan Deputi Project Managernya, ada Mas Handoko. Dikatakan TPS 1 ini yang mengcover sampah-sampah di ring 1A nih, di kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi sampah-sampahnya pun sama ya, seperti sampah pada umumnya, ada 5 jenis ya, sampah organik, kemudian anorganik, B3, bahan berbahaya dan beracun, kemudian juga ada sampah residu, dan juga ada yang namanya sampah kertas tuh Bang Rudi. Jadi nanti akan di gedung satunya atau gedung fisikanya, karena memang kaitannya tentang fisik, di situ nanti akan ada pemilahan untuk 5 sampah ini. Dan ketika 5 sampah ini sudah dipilah dan bisa ada yang tidak gitu ya Mas Rudi ya. Nah, ketika sudah tidak bisa didaur ulang, akan dibawa ke bangunan 2 atau bangunan termal, tempat pembakaran. Gitu Bang Rudi. Jadi itu konsepnya ya, yang membedakan mungkin dengan yang saat ini TPS-TPS yang dimiliki di kota-kota besar. Jadi ada pemilahan terlebih dahulu, ada kemudian memang yang bisa, tidak bisa dipilah atau tidak masuk, akan dimasukkan ke bagian lain lagi untuk pembakaran. Dan tentu ini sudah memperhatikan dari ramah lingkungannya di sana, dengan ramah lingkungannya di sana, betul, yang dimiliki. Betul sekali. Nah, kalau berbicara soal ramah lingkungan, karena memang konsepnya tetap eco green dan smart city gitu ya Bang Rudi. Jadi TPST 1 ini itu kan luasnya 6 hektar nih Bang Rudi. Nah, jadi masing-masing itu ada bangunan 1, kemudian ada bangunan 2. Ada juga yang namanya landmark untuk center education. Jadi nanti selain kita melihat bagaimana cara pemilahan sampah, kan kalau tempat sampah tuh identik bau gitu ya. Nah, kalau di TPST 1 nanti ini akan dibuat sedemikian rupa. Ada kemarin pengerjaan beautifikasi untuk landmark center educationnya ini sudah tergambar gitu ya. Kira-kira nanti ini bakal jadi ada food courtnya, ada kafenya juga di situ, ada pusat pendidikan untuk anak-anak. Anak-anak ini diajar ini cara buang sampah yang baik dan benar seperti apa, gimana cara memilahnya. Nah, nanti di gedung landmarknya itu ada di sana. Dan biasanya bau sampahnya itu kan pasti akan tercium ya. Nah, ini dipastikan karena nanti juga akan ada tanaman-tanaman yang bisa menyerap bau gitu ya.
gedungnya ini pasti akan dibuat sedemikian rupa sehingga bau-bau sampah itu tidak akan bisa sampai ke hidung manusia gitu Mas Rudi. Jadi itulah yang disebut dengan tempat pengolahan sampah secara terpadunya seperti itu, konsep padunya seperti itu, konsep yang dimilikinya. Tapi ngomong-ngomong Rina, peran serta masyarakat sendiri bagaimana? Oke, karena sejauh ini memang masih orang-orang sekitar juga ya yang dimanfaatkan atau yang dipekerjakan untuk ikut membangun, karena memang masih 50% nih Bang Rudi ya. Jadi belum begitu nampak peran serta masyarakat. Apalagi juga nanti pada saat pengambilan sampah ini juga sudah akan menggunakan yang namanya mobil listrik, jadi sudah tidak pakai tenaga manusia lagi. Kayak begitu Mas Rudi. Jadi sudah ada jadwalnya, sudah ada terminalnya di mana. Jadi mobil-mobil listrik ini nih yang akan ke setiap titik gitu. Oke, ada yang atau mungkin ada yang pihak yang memberikan informasi kira-kira kapan ini TPS terpadu satu ini akan selesai dalam proses pembangunannya, Rina? Oke, karena ini memang semuanya harus digenjot ya sebelum tanggal 17 Agustus. Nah, kemarin itu baru ya, bangunan 2 nih ya yang baru nampak kelihatan bangunannya. Sementara untuk landmark juga itu baru sampai di 50%. Begitupun dengan bangunan pemilahnya nih di bangunan 1 itu juga baru 50%. Dan memang ditargetkan di Juli atau di Agustus itu sudah harus jadi, dan nanti di 17 digunakan nih, karena memang di 17 kan pasti ramai orang nih ya, banyak juga sampah nanti yang akan timbulkan. Nah, memang ditarget 17 Agustus. Ya? Ini saya sambil melihat visualisasi. Memang dari RRI 50% dan mudah-mudahan ini dapat 50% dan mudah-mudahan ini dapat terrealisasi dengan cepat sehingga dapat dirasakan manfaat sehingga masyarakat nanti, terutama pada Agustus nanti ini ya. Nah, tapi kalau bicara dengan hal-hal yang tadi cukup canggih, inovasi teknologi apa yang disertakan dalam pembangunan TPS terpadu ini? Oke, kemarin disampaikan di gedung fisika atau di gedung 1 tempat pemilahan itu menggunakan teknologi dari Indonesia sendiri ya, ada mesin pencacahnya nanti, ada mesin pemilahnya. Nah, kecuali di gedung 2 nih Rudi dan juga pendengar, di gedung thermal atau insenerator pembakaran gitu ya, itu teknologi dipakai memang sengaja didatangkan khusus dari Korea nih. Karena memang untuk pembakarnya sendiri biar lebih maksimal gitu ya, jadi menggunakan teknologi yang didatangkan dari Korea. Dan untuk gedung 2 nih Bang Rudi ya, di tempat pembakaran itu kan ada 2 line nantinya, ada line 1 dan line 2-nya. Kapasitas tampungan sampah yang bakal dibakar itu sampai dengan 30 ton. Jadi kalau 2 line ada 60 ton sampah per hari yang bisa dibakar. Nah, jadi setelah pembakaran ini nih yang lebih uniknya lagi, setelah pembakaran hasil dari pembakaran panasnya itu akan dipakai untuk pembangkit listrik lagi. Terputar di situ saja ya, tidak ada yang terbuang sia-sia, semuanya bisa dipakai lagi. Jadi tidak hanya terintegrasi, tetapi apapun yang aktivitas yang dilakukan itu bisa memberikan manfaat untuk sektor lainnya. Waduh, nggak sabar nih ya, pengen lihat nanti gimana cara pengolahan sampah yang canggih seperti ini, dan akhirnya kita pun bisa memiliki dengan pengolahan sampah yang betul-betul ramah lingkungan seperti itu. Oke, Rina, terima kasih banyak. Terima kasih informasi lagi nih Bang Rudi. Silakan ngobrol. Ya, silakan. Jadi memang tempatnya ini dipilih agak ketinggian gitu ya. Jadi ketika nanti di bangunan landmarknya ini itu untuk IKN, baik itu di sebelah kanannya itu atau sebelah baratnya itu ada yang namanya pengolahan IPAL ya, pengolahan air limbah gitu Bang Rudi. Jadi pokoknya di sekitar situ memang dipilih tempat, walaupun tempat pembuangan sampah, tapi dibikin secantik mungkin supaya semua masyarakat ini berkunjung ke sana gitu Bang Rudi. Jadi lokasi memang sudah dipikirkan, konsepnya, cara kerjanya, kemudian bagaimana dampaknya tetap mempertahankan ramah lingkungan tadi. Ramah lingkungan tadi. Betul. Ya, nanti kami tunggu informasi terbaru lainnya dari IKN, Rina.
Terima kasih banyak Rina. Siap, Sudah siap. Kami terus akan ngobrol-ngobrol mengabarkan pagi untuk hari. Indonesia. Ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Terima kasih Rina, Baik, salam buat terima teman-teman di kasih, sana. Bang Terima kasih Rudi. Rina, salam buat teman-teman di sana. Ya. Baik. Demikian tadi kabar IKN hari ini. TPS terpadu dipersiapkan melayani sampah di kawasan inti IKN bersama dengan rekan kami dari RRI IKN, Waode Rina. Demikian kabar IKN hari ini. Kok aku pernah masuk ruangan ini ya? Tapi kapan ya? Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan déjà vu, suatu keadaan seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan